Ya, pertama, apakah itu sama dengan tahun 1998 itu saya pikir justifikasinya di penegak hukum ya. Mhm. Tapi intinya bahwa uang nasabah tidak boleh disalahgunakan. Tidak boleh tidak itu adalah hak nasabah untuk dikembalikan apabila sudah jatuh tempo. Intinya uang nasabah jangan sampai disalahgunakan oleh koperasi. Nah, yang kedua, eh, saya melihat bahwa untuk mengatasi permasalahan itu ya harus segera dilakukan amandemen Undang-Undang Koperasi. Undang-Undang Koperasi nomor 25. Saya tahu pasti ada juga di Undang-Undang Omnibus Law, tetapi di situ tidak detail. Jadi yang saya inginkan adalah Undang-Undang Koperasi nomor 25 harus dilakukan amandemen segera untuk menutup semua aspek loophole yang ada terjadi. Mhm. Termasuk di dalamnya praktek-praktek yang ada sekarang. Nah, kalau itu dilakukan maka semua kalau ada undang-undang baru yang terbentuk, maka undang-undang yang lama, Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 itu otomatis gugur. Oke. Dan begitu pun juga dengan peraturan menteri yang ada. Ya. Jadi dengan demikian otomatis gugur karena peraturan menteri itu berdasarkan dengan undang-undang yang ada. Nah, jadi saya pikir salah satu cara adalah untuk bagaimana agar undang-undang koperasi ini betul-betul dibuat selengkap mungkin sehingga menutup kelemahan-kelemahan yang terjadi khususnya di bidang pengawasan. Jadi memang revisi undang-undang ini sangat Ya, urgent jadi ya, Pak, ya? ada yang berpandangan bahwa pengawasan itu agak tabu. Padahal sebenarnya pengawasan ini termasuk supervisi juga. Ya, supervisi dan bimbingan dan sebagainya, termasuk tentang sumber daya manusianya. Jadi pengawasan itu adalah bagian dari suatu manajemen. Jadi pengawasan itu sangat dibutuhkan dan yang paling penting adalah orang yang melakukan pengawasan itu adalah orang yang kompeten di dalam bidang pengawasan, khususnya di bidang pengawasan keuangan. Dan saya memiliki pandangan ya bahwa yang berkompeten untuk melakukan pengawasan dalam hal jasa keuangan adalah OJK saat ini. Saya pikir kalau kementerian itu adalah bagaimana agar mendorong masyarakat agar bangkit untuk melakukan kegiatan ekonominya melalui koperasi. Ya. Nah, implementasinya adalah kepada para eksekutif ini. Jadi tidak berarti harus pengawasan itu dilakukan oleh Kementerian Koperasi. Nah, kalau koperasi kan macam-macam. Kalau koperasi yang sifatnya produksi, ya kan jasa di lain selain jasa keuangan, kemudian distribusi dan sebagainya itu boleh dilakukan oleh pengawasan oleh Kementerian Koperasi. Jadi yang paling penting dalam hal ini Kementerian Koperasi adalah bagaimana membangkitkan ekonomi melalui koperasi. Oke, Itu, jadi memang ya. tadi kalau untuk pengawasan bisa di bidang lain itu tadi OJK yang disebutkan ya. Saya kan ke Pak Nusron, tadi dikatakan bahwa hal ini terkait dengan Komisi 6. Apakah sejauh ini Anda sudah ada duduk bersama Pak dengan Komisi 3 Pak untuk membahas soal ini? Karena kita tahu bahwa saat ini koperasi tengah dilanda citra buruk. Belum pernah ada pembahasan dengan Komisi 3 karena masalah ini kan sudah di tangan polisi dan sudah di tangan jaksa, sehingga ranahnya bukan lagi ranah DPR tapi ranahnya adalah ranah aparatur hukum. Cuma kalau DPR itu cara berpikirnya adalah pembelajaran apa dan revisi apa yang harus dilakukan akibat adanya kasus-kasus ini. Karena itu memang langkah-langkah yang kita desak adalah satu, revisi Permenkop itu terlebih dahulu tentang ketentuan calon anggota. Kemudian yang kedua adalah mungkin tahun ini dan sudah masuk di dalam prolegnas, kita harus segera mempercepat proses pembahasan revisi Undang-Undang Koperasi. Supaya apa yang diharapkan oleh publik, termasuk oleh Pak Syarif Hasan tadi itu, bisa segera diimplementasikan. Mungkin undang-undang yang telah dulu disusun Pak Syarif Hasan itu mungkin mendekati ideal. Tapi mungkin di mata di mata Mahkamah Konstitusi dianggap terlalu korporasi karena jiwa dan rohnya koperasi itu mungkin menjadi hilang di situ karena hampir semua pengawasannya itu dimensi keanggotaannya itu menjadi hilang.
di mana dalam undang-undang yang lama yang dikalahkan oleh MK itu ada hak untuk koperasi menerbitkan obligasi dan sebagainya. Saya kira ini terlalu berlebihan kalau sampai koperasi itu bisa menerbitkan obligasi. Sehingga memang kita akan beranjak apa yang sudah disusun Pak Syarif Hasan, kita ambil yang baik-baik, tapi yang memang kurang relevan akan kita revisi dan kita bahas ulang. Tetapi mutlak adanya bahwa Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian itu wajib direvisi karena sama sekali sudah tidak relevan, sama sekali sudah tidak up to date dengan kondisi perkoperasian yang ada hari ini. Ya. Itu yang menjadi kata kunci terutama dalam konteks bidang pengawasan koperasi di sektor keuangan. Saya kira itu, Mbak. Oke, saya ingin minta tanggapannya kepada Pak Ito. Seperti apa tadi Anda tanggapi dari pernyataan Pak Nusron, Pak Ito? Baik, yang pertama, kebetulan saya saat ini menjadi salah satu anggota Dewan Pengawas Koperasi Simpan Pinjam. Nah, tentunya persyaratannya sebelum saya menerima jabatan itu, saya berusaha untuk melakukan investigasi ya daripada KSP yang saat ini saya bekerja sudah mungkin hampir 3 tahun ya Mbak ya. Saya lihat tadi yang disampaikan Pak Syarif, betul bahwa pengawasan itu adalah salah satu mungkin penambahannya adalah dalam rangka melindungi Pak. Melindungi dengan pengawasan yang ketat, otomatis para anggota koperasi akan mendapatkan perlindungan. Kemudian yang kedua, modus sampai kapanpun ya, kasus ini akan berulang kembali apabila yang pertama dari pihak para pelaku itu akan memanfaatkan kelemahan daripada undang-undang gitu Pak. Sepanjang undang-undang itu tidak direvisi, pasti akan ada digunakan peluang ini. Yang kedua, sinergitas aparat penegak hukum yang dirasakan masih sangat lemah. Kita tuh dalam penegakan hukum itu kadang-kadang terkendala masalah birokrasi, kewenangan, dan masing-masing merasa ini kewenangan kita. Sehingga pada akhirnya ini akan menjadi kesulitan bagi penyidik untuk bisa memenuhi batas penahanan seseorang. Yang ketiga, kita harus mengakui adanya oknum-oknum yang terlibat ya, yang memanfaatkan kelemahan daripada undang-undang atau sistem yang terlaku, baik daripada pihak koperasi maupun juga dari pihak penegak hukum dan lain sebagainya. Saya kira ini merupakan satu permasalahan yang kita alami saat ini. Nah, tadi terkait dengan yang disampaikan Pak Nusron, memang betul Pak. Saya kira mungkin Komisi 3 juga harus menjemput bola ya, tentunya dengan mencoba mengambil daripada intisari kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam penanganan masalah KSP ini. Kita tahu semua bahwa kendala-kendala ini sekarang dialami oleh kebetulan adik-adik saya yang saat ini sedang bertugas di Bareskrim. Mereka menceritakan, kita tahu ada satgas mengeluh, mereka tidak punya kewenangan dan sebagainya, seperti ibaratnya, mohon maaf, satgas ini seperti banci begitu ya. Saya kira ini mungkin menjadi masukan bagi komisi yang membidangi masalah hukum, Komisi 3 untuk bisa melakukan pembahasan khusus sehingga bisa diterapkan kepada para pelaku yang menggunakan modus KSP ini, misalnya dikenakan undang-undang pencucian uang untuk mengamankan aset ya, kenakan pidana 372, 378 penggelapan penipuan, kemudian dikenakan juga undang-undang mungkin kalau dia menggunakan ITE ya, itu ada pasal dalam ITE ya, 39. Kemudian saya kira mungkin banyak pasal-pasal dari perundang-undangan yang bisa menjadi sesuatu sesuatu pagar ya, agar jangan sampai ini dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan yang menggunakan modus KSP. Tadi Anda sebutkan Satgas Banci ini karena mereka memiliki kewenangan terbatas atau seperti apa Pak? Dan kemudian oknum-oknum ini kenapa mereka bisa sebegitu kuat? Apakah memang ini mereka terindikasi termasuk pihak-pihak langit ketujuh? Ya, saya kira begini Mbak. Mereka bisa memanfaatkan ini itu karena ada peluang ya. Peluang dari kelemahan aturan perundang-undangan dan juga ya tidak menafikan bahwa banyak yang memiliki mungkin di belakangnya itu ada satu kekuatan tertentu ya yang membuat dia merasa tidak khawatir melakukan hal tersebut ya. Kan saya sampaikan di sini oknum, tidak semuanya. Ya. Nah, kemudian yang kedua yang saya katakan Satgas. Satgas itu ibaratnya dia sebetulnya kan sifatnya temporary ya, hanya sementara. Tapi kalau dia diberikan kewenangan penuh dan dalam Satgas itu tergabung daripada anggota-anggota stakeholder yang memiliki betul-betul kewenangan ya untuk melakukan penegakan hukum, maka Satgas ini akan efektif.